Halo, selamat siang. Selamat bergabung di 11 Minute with Sala bersama saya Adirina. Apa kabar hari ini? Selalu sehat dan bersemangat ya. Eh, tapi sebelumnya tim dari 11 Minute with Sala mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya untuk kita semua. Oke, seperti janji kita kemarin, hari ini kita akan ngobrol dengan bintang Dear Imamku, yaitu Tisha Biani dan Dul Jayalani. Juga kita akan ngobrol dengan sutradaranya, yaitu Mbak Dian Sasmita. Oke deh, untuk teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan ya tulis di kolom komentar, nanti kita akan bacakan. Dan saya juga undang untuk teman-teman untuk gabung di sini untuk kita bisa ngobrol-ngobrol bareng dengan mereka. Tapi sebelum ngobrol dengan Dul, Tisha, dan Mbak Dian, saya mau infokan dulu nih dari nyata terbaru kita. Nyata edisi 2603 yang covernya juga Dul dan Tisha ya. Yang mereka bercerita tentang peran mereka di Dear Imamku, bagaimana chemistry mereka di film ini, apakah segampang itu karena mereka juga di luar di dunia nyata mereka juga pacaran gitu. Mereka akan bercerita banyak di sini di nyata edisi ini ya. Kita juga di belakang ada Kim So Yoon, bintang Penthouse, pemeran Cheon So Jin yang kita tahu ya karakternya seperti apa. Sebentar lagi kan Penthouse edisi sesi ketiga ya, musim ketiga akan tayang di TV-TV mulai bulan Juni ya. Jadi nanti si kakak yang cantik ini akan bercerita tentang peran dia, termasuk komentarnya dia tentang perannya. Selain itu kita juga ada tips bagaimana mendetoks tubuh kita ya. Kita tahu sendiri kan kemarin habis hari raya kita makan banyak makanan berlemak, makan banyak makanan bersantan. Nah, supaya sisa-sisa lemak itu tidak mengendap terlalu lama di tubuh kita, harus dibuang. Nah, bagaimana caranya? Harus didetok, dan detoksnya bisa dibaca di nyata edisi ini ya. Selain itu kita juga ada liputan tentang Miss Universe yang kemarin sudah digelar ya. Sudah ada pemenangnya dan ada banyak drama ya di balik itu semua. Bagaimana dramanya ya? Masih banyak cerita yang ada di nyata edisi 2603 ini. Ada skandal Bill Gates, perceraiannya ternyata panjang sekali ya ceritanya. Ternyata dia hobi selingkuh yang nggak disangka ya, ternyata teman-teman, seorang Bill Gates yang kita kenal serius, tidak banyak bicara, ternyata punya sisi lain dalam kehidupannya. Oke, semua itu bisa kalian baca di nyata di tabloid nyata edisi 2603. Silahkan beli di lapak-lapak terdekat. Kalaupun kesulitan di lapak terdekat, Anda bisa membelinya di marketplace kita ya, di Shopee dan di Tokopedia. Ada di sini. Nama tokonya yaitu Nyata Store Official. Anda bisa beli nyata terbaru di situ. Anda juga bisa beli nyata edisi terdahulu. Andaikan mungkin ya Anda terlewat edisi-edisi sebelumnya, Anda bisa membelinya di Nyata Store Official. Siapa tahu nyata yang Anda butuhkan itu ada di sini. Jangan lupa juga ya follow Instagram kita di Nyata Tabloid, di Facebook kita Nyata Online, dan di Twitter kita @nyata-tabloid juga. Oke, sekarang kita mau mengundang bintang tamu kita. Kita tunggu sebentar ya, ada dengan Mbak Dian Sasmita dan juga dengan Dul dan Tisha. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung di sini. Pasti nggak sabar ya untuk bertanya-tanya kepada Tisha, Dul, dan Mbak Dian tentang film Dear Imamku ini. Silahkan tulis di kolom komentar pertanyaannya.
Kemudian juga terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengirim pertanyaan di Instagram kemarin. Kita pasti akan bacakan pertanyaannya untuk dijawab oleh narasumber kita hari ini ya. Oke, kita masih menunggu koneksi dengan Dul, Tisha, dan Mbak Dian. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Masih dalam proses. Jangan kemana-mana ya. Stay tune di sini ya. Nanti rugi loh kalau melewatkan live kita hari ini. Silahkan jika ingin bertanya, apapun lah pertanyaannya, pasti akan dijawab, akan ditanyakan kepada mereka. Oke, sambil menunggu koneksi dengan Tisha dan Mbak Dian, saya juga mau infokan lagi nih tentang apa aja lagi ya selain yang sudah ada saya sebutkan tadi, sudah ada cover Tisha dan Dul, ada covernya dari Bintang Korea, kemudian tentang skandal Bill Gates yang kita tidak duga ternyata seperti itu. Kemudian ada juga detox ya, tips detox. Kita juga masih ada berita tulisan fashion yang sekarang kan lagi ngehits ya, fashion oversize gitu. Gimana sih padu badan bagaimana kita menerapkan oversize ini? Apakah oversize itu hanya cocok buat teman-teman yang berbadan kurus atau yang berbadan gemuk juga bisa? Ya pasti bisa ya, disesuaikan dengan bentuknya, dengan modelnya, dan juga dengan padu badannya. Oke, bisakah kita bergabung dengan mereka? Dengan Mbak Dian, dengan Tisa, dan dengan Dul? Oh, pertanyaannya sudah banyak sekali ya. Oke, ini ada teman-teman yang sudah bergabung sudah mengirimkan pertanyaan kemarin di Instagram kita. Ada Teni.908, ada Nurlailia, ada Indri Andriani maksudnya, maaf ya. Ada Dul Is Lovers, ada Riana 77, ada apa ini, pra_if_17 ya. Kemudian ada Ahmad Rahim, kemudian juga ada Eko BLDW ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti kita akan bacakan detail pertanyaannya ya. Oke. Halo. Halo. Hai. Wow, oke. Apa kabar?
Halo, ada Dul, ada Tisha dan Mbak Dian. Selamat siang. Iya, Lagi di mana ini ya? lagi nobar di imamku di Sinepolis. Udah habis makan. Oh gitu. Oke. Jaten. Sudah selesai atau masih masih belum? Belum, lagi nggak tahu deh, itu saya belum. Oke, kita ini bertiga aja ya langsung ya. Oke, siap. Aku jadi Oke, ini aku langsung langsung biar biar lebih cepat ya, biar 30 menit kita efektif ya, kita tanyain langsung ya ini. Gimana sih setelah perasaannya setelah menyelesaikan syuting ini dan ternyata sekarang filmnya sudah tayang? Alhamdulillah seneng ya, maksudnya di masa pandemi gini yang aku baca, maksudnya yang aku rasain gitu ya, industri musik lagi bagus, mungkin di industri film juga lagi kurang bagus, cuma kita bisa tayang. Aku rasa itu pertolongan Allah ya yang luar biasa yang aku syukurin. Jadi ya bahagia banget, bahagia banget. Dul sendiri ini film keberapa ya? Pertama, Pertama, gimana rasanya setelah kemarin syuting terus sekarang hasilnya sudah bisa dilihat di layar? banget, seneng banget. Jadi kayak kalau nonton tuh kayak jadi apa ya, penyemangat lagi. Siapa tahu insya Allah habis ini ada kerjaan lagi, jadi semangat lagi untuk syuting. Mhm, Semangat lah. mhm. Untuk Tisha sendiri gimana? kalau aku, Eh, kalau aku yang pastinya senang, bersyukur bisa dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala main bareng sama pacar sendiri, main bareng Au. sama-sama Ibu Dian, selaku sutradara yang humble sekali yang membebaskan kita sebagai pemain Mhm, untuk ber apa ya bermain dengan karakter yang kita punya gitu. Jadi ya pastinya bersyukur ketika kita main di satu project yang bikin happy, ya pastinya ya bersyukur gitu. hmm. Ini kan acting Dul pertama di film ya. Eh, Tisha sama Mbak Dian sendiri gimana nih melihat acting Dul di film perdana ini? Cukup sulit nggak sih ngarahin Dul, Mbak Dian? Keren banget, luar biasa. Oh keren ya. Mungkin Mbak Dian sendiri gimana nih pengalamannya bekerja sama dengan dua bintang yang lagi banyak, aduh banyak pecintanya ya termasuk Akyu. Iya, jadi aku sih juga alhamdulillah banget Mbak. Maksudnya ini kalau buat aku Mm-mm. nih dua anak ya, dua bocil. Mereka ini aku jujur aku tuh happy karena eh, dalam sebuah kerjasama itu kan yang paling utama adalah sebetulnya masalah bagaimana attitude gitu ya Mbak ya. Kalau kalau Mhm. mereka di sebuah produksi film itu bagaimana attitude itu sangat penting yang membuat kita bisa kerja sama lancar. Nah kebetulan nih dua anak ini nih baik-baik banget gitu. Jadi aku tuh sangat Hmm. happy ngerjain film ini gitu. Walaupun pressure-nya tinggi, Mm-mm. tapi dengan dibantu oleh Tisa dulu dan hampir semua cast yang lain juga baik-baik banget. Maksudnya aku ngomong jujur karena kan aku sudah ngalamin baik produksi ya, tapi sangat terbantu dengan kru dan cast yang memang semuanya kerjasamanya sangat kooperatif. Gitu. Jadi bersyukur alhamdulillah. Hmm. Hmm. Eh, ini kan film dari novel ya. Ya, Ya, Itu ceritanya, cerita di filmnya itu sama nggak sih dengan yang di novel? Oke, bagian aku lagi. Itu sebetulnya kita kalau dari novel itu kita mengambil ini Mbak. Jadi intisarinya sih tentang hijrahnya gitu. Yang utama itu yang Mm-mm. kemudian mengambil karakternya. Tapi kalau cerita tuh memang total berubah banget. Kalau cerita karena Hmm. kita sesuatu Mm-mm. Mm-mm. dengan apa yang memang sekarang sedang apa hype di generasi sekarang gitu Mbak. Jadi banyak penyesuaian
apa namanya profesi, kemudian jalan cerita, itu semuanya tuh memang banyak adjustment lah, banyak penyesuaian gitu. Tapi alhamdulillahnya si penulis novelnya juga happy banget dengan output yang dari film Diari Mampu ini gitu, alhamdulillah. Kalau untuk Dul dan Tisha sendiri sempat baca novelnya belum? Nggak, sebelum syuting film ini. Nah, dikit sempet tapi nggak sampai selesai. Baca apa belakangnya, terus buka-buka dikit tentang Haris, tentang Alisa. Yang sempat dibaca sih, kalau Alisa tuh kanak-kanakan banget orangnya, tapi nggak sampai selesai banget gitu. Nah, tadinya sih karena ingin mendalami karakter, karena ternyata ceritanya berubah, nggak jadi baca deh. Bisa juga ya? Iya. Kalau aku sih lebih kiblatnya maksudnya lebih ke skripnya sih gitu, karena kan yang kita akan buat secara visual kan dari skripnya kan gitu, jadi yang lebih nurut sama skripnya sih gitu. Berapa persen sih karakter Haris dan Alisa dalam diri Dul dan Tisha? Itu dalam kehidupan nyata. Iya, ada berapa persen yang mirip-mirip gitu? 40 lah. 40. Dul 40 ya? Kalau Tisha? Kalau aku 70 kali ya. Jadi kayak memerankan diri sendiri dong. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Hal yang aku ya sama gitu, selebihnya 30% itu beda dari desain. Oke, ini aku bacakan pertanyaan dari warganet yang udah kemarin udah masuk. Ini pertanyaannya sebenarnya sudah tanpa ditanyakan sudah dijawab sih ya. Ini ada tapi harus ditanyakan, dari Teni 908, kalian udah nikah belum sih? Rahasia itu. Rahasia. Kemudian ada dari Nurlailia, ada rencana dibuat series nggak ya? Oh iya, kalau series Tadi ya. belum ada kalau series, tapi kalau sequel kita ada rencana sih. Oh, ada sequelnya ya. Berarti siap-siap ya teman-teman. Tadi ada yang nanya dibuat sequel nggak ya? Ada Diari Mampu 2 nggak ya? Oh, ternyata ada. Ditunggu ya di ini. Kemudian ada dari Loni Sofia, Diari Mampu ada season 2, oh ada ya. Kemudian ini tadi dari Andriani buat Mbak Dian, kesan kerja bareng Dul dan Tisha apa ya Mbak? Semoga aku bisa kerjasama lagi sama mereka di judul-judul lain atau di sequel film ini sih, karena aku benar-benar bersyukur banget bisa kerjasama sama mereka. Yang tadi aku bilang sangat menyenangkan ya kerjasama sama Dul sama Tisha. Mudah-mudahan nanti kalau kerjasama lagi mungkin sudah jadi pasangan halal. Amin. Amin. Ini udah ada rencana pernikahan nggak, belum ya? Ada yang nanya loh ya ini. Sudah ada niat, mohon doanya aja supaya niat itu segera terwujud. Ini kalau untuk Mbak Dian, ini proyek sutradara yang keberapa ya Mbak ya? Aku cuma tahu di Dialova ya sebelumnya. Ada satu lagi, aku bareng Mas Garin. Ini ketiga sih Mbak. Ketiga ya? Betul. Oh, tapi kalau lebar ya, kalau yang lain-lainnya mungkin banyak. Tapi layar lebar yang ketiga Mbak. Kemudian nih dari Ahmad Brahe, ini di luar Diari Mampu ya. Kapan rilis single duet Dul dan Tisha nih? Insya Allah abis aku syuting Cinta Fitri juga Dul juga mengerjakan beberapa hal. Kira-kira Juli lah gitu udah mulai persiapan mau buat apa? Ada album kalau misalkan emang Tuhan menghendaki kita album ya? pacaran sampai misalnya mau buat
mini album. Hmm. Nah, Kemudian ini ada yang nanya nih dari Eko BLDW ini, apa tanggapan Dul nih secara pribadi setelah melihat akting perdananya di Dear Imamku? ya Benar, masih banyak kurangnya sih, masih banyak harus belajar. Apa dinamika Mhm. dia maksudnya dari menit 0 sampai menit terakhir itu ternyata penting juga. Kalau kemarin itu kan masih banyak yang flat, masih banyak yang Mhm. banyak kurangnya sih, masih sih banyak lebihnya juga banyak Mhm. lebihnya kayaknya. Alhamdulillah Banyak lebihnya juga ya. jadi ya alhamdulillah jadi tahu oh ternyata kurang kurang ini kurang itu ya, semoga lebih baik lagi ke Tapi depan. secara pribadi puas ya? Ya enggak juga sih, Oh nggak malah masih belum. ada artikel kurang puasnya Harus kayak gitu tahu. apa. Nggak boleh cepat merasa puas. Itu kan aku emang di kehidupan nyata kalau ngomong itu agak belibet. Sebenarnya yang pengen Hmm. bukan di dunia seni peran. Kalau ngomong tuh harus lancar, ya boleh belibet, tapi ternyata masih banyak juga yang belibet. Kalau buat Tisha sendiri bedanya apa ya bermain dengan pacar sendiri gitu? Kalau buat siapa? Syak. Tisha, Tisha, Kalau Tisha. buat Tisha, kalau buat Tisha, eh, seru sih, pasti seru gitu karena kan kita jadi lebih bisa mengenal karakter satu sama lain gitu, karena kan di sini benar-benar berproses dari reading, acting coach, sampai proses syuting tuh benar-benar bareng terus. Jadi dari situ juga makin kelihatan karakter gue seperti apa, aku pun seperti itu gitu, cara dia menghadapi berbagai tantangan, berbagai karakter orang, berbagai apa ya, berbagai masalah gitu dalam lokasi syuting gitu. Nah, membuat aku tuh kayak oh ternyata dulu tuh kayak gini ya, oh ternyata dulu kayak gini ya, jadi lebih kenal karakternya aja sih ya, lebih banyaknya sih. Amin. Mhm. Ada semangat tersendiri juga ya berarti ya. Benar. Itu yang penting ya. Eh, kemudian nih ada pertanyaan nih buat Tisha. Dari pra underscore if underscore 17, apa sih arti seni peran buat seorang Tisha? Waduh berat banget. Aku sih nggak terlalu, mungkin pertanyaannya berat ya, tapi kalau aku jawabnya gini aja. Seni peran, aduh nggak bisa buat quote lagi tentang seni peran. Ketika kita bisa menyelami jiwa seseorang, ketika kita sudah bisa uh, ikhlas dalam melihat berbagai persepsi tentang kehidupan gitu, ketika kita bisa jujur sama sama apa yang kita rasakan gitu kepada situasi tertentu, itu menurut aku adalah arti seni peran gitu. Bahkan sekarang aja nih kita lagi berseni peran nih gitu, berseni peran dalam Hmm. call gitu. Hmm. Misalnya nih contohnya kita lagi capek, lagi lelah, lemah, terus kita harus syuting atau kita harus menghadapi karakter orang tertentu, kita kan cara gak langsung kita berseni peran gitu, kita harus menjadi orang yang welcome sama orang supaya nggak terlihat tuh kayak ngerugiin orang gitu. Jadi menurut aku ya, ketika kita ikhlas, sudah berdamai dengan keadaan, menurut aku ya secara gak langsung ya persepsi tentang seni peran tuh ya menurut aku seperti itu. Hmm. Kalau dulu sendiri ada ketertarikan yang lebih nggak di acting setelah main di Dear Imamku ini? Nah, kalau aku sih emang dari dulu alhamdulillah punya ketertarikan gitu main di seni peran, cuma kan alhamdulillah baru ada yang nawarin dan cocok itu filman Dear Imamku. Sebelumnya kurang. Soalnya aku seneng aja gitu sih waktu lagi acting coach, lagi pelatihan itu kita apa ya, sama kayak ngomong ke psikolog gitu jadinya. Jadi kayak psikolog mungkin psikis itu berperan penting banget dalam acting. Jadi ada kebetulan nama guru actingnya Om Yayu,
ngobrol, kita mengolah rasa kita, menjelajahi rasa-rasa yang belum pernah dijelajahi itu, jadi kayak seneng aja gitu ya, walaupun sepertinya penuh duka, tapi pas lihat hasilnya jadi seneng. Tapi ya nggak berambisi juga jadi pemain film. Tapi kalau psikologi tapi kalau ada yang nawarin kan tapi ya kalau ada yang nawarin aku harus lihat dulu, maksudnya ini dari sisi produksinya mau ngasih pesan apa ke para penonton. Nah, kalau kayak di Dear Imam kan insya Allah ada beberapa kita berdakwah melalui acting, itu kan insya Allah kalau kita hitung-hitungan nama Tuhan ya kita juga dapat pahalanya insya Allah. Dan tuh kalau disuruh bikin film propaganda ya nggak mau gitu kan, jadi tergantung filmnya gitu, cocok apa enggak gitu, kayak kita di musik lah, lu mau nyanyiin lagu ini enggak, kalau lagunya enak dan pas di hati kan kita pasti nyanyiinnya jadi dengan senang hati gitu. Ya, jadi insya Allah enak juga. Sebelumnya sebenarnya banyak ya tawaran untuk acting buat Dul. Juga sih, enggak juga sih. Kalau layar lebar kayaknya baru pertama kali ini. Kalau dulu paling alhamdulillah ya, paling sinetron. Cuma kan aku enggak, belum mau gitu. Ini ada yang nanya juga, ini sudah banyak, mungkin Mbak Dian ya kali ya, penontonnya udah berapa ya Mbak ya? Insya Allah Rahasia. Rahasia. Untuk masa pandemi ini kan memang penonton ini banget ya Mbak, maksudnya memang Dibatasi ya. dibatasi dan memang mungkin ketakutan orang akan pandemi juga masih sangat kuat ya. Kita bersyukur sih, ini ada berapa puluh ribu ya, mungkin menuju ke 30.000, menuju ke 30.000 penonton. Alhamdulillah sih, maksudnya tetap kita bersyukur ya berapapun jumlahnya gitu, karena kayak misalnya satu bioskop misalnya kapasitasnya 100 hanya boleh diisi 50, tapi ada juga yang ternyata hanya seperempat dari kapasitas normal. Dan remaja-remaja juga mungkin ya, kalau menurut saya mungkin lebih terbatas lagi, maksudnya mungkin ada film kita nih film remaja, mungkin harus ada izin dari orang tua ya, atau mungkin juga banyak daerah-daerah yang kebijakan pemerintahnya, kayak contohnya kemarin di daerah Jawa Barat itu ternyata belum bisa tayang karena memang belum ada izin dari pemerintah. Belum memahami karena kan daerah itu zonanya beda-beda ya gitu. Jadi memang ya ini kembali lagi adalah usaha kita dari Main Picture untuk membuat perfilman bergairah, tapi memang mungkin waktunya belum yang terlalu tepat saat ini ya momentumnya gitu. Tapi kembali lagi bahwa ini adalah sebuah usaha yang harus kita apresiasi lah, karena kan bukan hanya saya, Dul, Tisa, dan teman-teman pemain yang lain gitu, tapi juga bagaimana semangat dari teman-teman sendiri untuk memberikan tayangan Lebaran itu juga betul-betul kita apresiasi juga. Dan masa pandemi ini kan juga agak mengurangi ya untuk promo-promonya. Terus promo sendiri, iya, untuk promonya sendiri yang dilakukan apa ini Mbak? Triknya gini? Iya, memang kembali lagi yang 80% promo tuh lewat digital ya, karena memang yang jenis promo yang biasa dilakukan meet and greet, nobar itu kayaknya udah sulit sekali gitu kan, walaupun kita menyelenggarakan premier, tapi alhamdulillah antusiasmenya ada, tetapi tetap kembali lagi datang atau jumlah yang datang itu tetap tidak bisa kita compare dengan situasi normal gitu. Jadi memang digital media, lewat digital itu jadi campaign kita yang pertama ya, cara berpromo yang utama. Yang lainnya ya tetap dengan media cetak, kemudian
ada beberapa gambar tapi juga sangat terbatas sifatnya gitu ya. Kemudian juga ada eh, apa namanya, kunjungan ke media, tetap defisitnya ada, tapi tetap dalam jumlah yang amat sangat terbatas. Hmm. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih buat Dul dan Tisha. Siapa yang paling bucin ya? Sama lah, sama-sama bucin. Nggak kerasa ya Dul ya. Lah. Bucinnya gimana sih Dul? Aku udah ditunjuk loh sama Tisha ini loh, udah ditunjuk sama Tisha itu. Kamu ternyata yang paling bucin. Ya kan kalau orang kan manja kan. Dia manja aja. Oh. Aduh, kalau bucinnya Tisha gimana? Nggak tahu, tanya dulu. Oh, gitu. Gimana Dul? Itu di film. Di film kalau aslinya nggak apa kayak gimana? Oh. Nggak gitu. Apa lucu? Gimana? Tanya Mbak Dian. Bucin Natisa, bucin Bu Dian Dul. ya, Oh iya, saksi. bucin Natisa gimana Bu Dian? Mereka bucinnya tuh mereka selalu nempel-nempel dimanapun mereka berada. Si bucinnya, jadi selalu nempel gitu loh Mbak. Ya. Pernah muda kan ya Mbak ya? Begitu lah. Terus di luar aktivitas film, jadi mereka tuh saling mengunjungi kalau ada waktu mereka nggak saling mengunjungi. Nah itu bucinnya, jadi tidak terpisahkan gitu sih. Bener kan? Kalau lagi syuting dulu Aduh, iya. kerja. Kita jadi baper. Kita yang di sini jadi baper, sumpah. Aduh, terus ini ada yang nanya, Dul Tisha Lover, kenapa sih kalian gumus sekali? Nggak tahu. Ini pertanyaan bukan dari aku loh ya, Apa? tapi dari aku juga. Gumus sekali, gumus sekali. Iya, insya Allah. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Dul sama Tisha melihat Dul melihat Tisha itu gimana dan Tisha melihat Dul itu gimana ya? Ya, kalau aku lihat Tisha ini ya kalau aku lihat Tisha dia kalau menurutku Tisha itu pekerja keras. Dia tuh kalau diibaratkan spesies itu spesies yang hampir punah. Spesies cewek punah gitu. Jadi Langka ya? jadi belum punah gitu, ya udah aku lestarikan aja gitu. Jadi saya maksudnya alhamdulillah bisa di dunia entertain, dia bisa dibilang artis tapi agamanya tetap terjaga, etikanya juga tetap sholatnya insya Allah aku nggak pernah lihat dia ninggalin sholat kecuali lagi mens. Keren. Etikanya juga bagus, soalnya emang dia orang Jawa kan, rata-rata orang Jawa kan, apa adanya. Ya aku itu bilang tadi spesies yang hampir punah. Mau diet susah nggak? Hah? Bisa mau diet susah? Mau. Oh, karena kalau nggak punya uang gitu, apa nggak punya uang, kamu yang bayar gitu. Aduh, Dul. Kalau Tisha sendiri? Kalau menurut Tisha, kalau dulu orangnya apa ya? Males kalau dulu nanti GR. Kalau dia tuh orangnya manja, tapi lain dia bisa jadi orang yang sangat wise gitu. Jadi kadang namanya cewek gitu ya, namanya cewek kadang melihat sesuatu hal tuh lebih to the point, belak-belakan. Kalau nggak suka gitu. Bisa nyatu perasaan nggak suka tuh di situasinya tuh ya kayak udah gitu, di situasi langsung gitu, nggak bisa ditunda-tunda. Tapi
dengan adanya Dul dia bisa memberikan sabar, ikhlas. Insya Allah kalau memang dia tidak baik buat kita akan dijauhkan. Tapi kalau memang baik ya selin atau apa, tapi menurut Allah baik buat kita ya mau gak mau akan selalu sama kita gitu. Dan dulu alhamdulillah sih ya, jadi orang itu juga pendiam gitu, jadi nggak terlalu ribet karena aku kurang suka cowok bawel. Jadi pas sama Dul dia bisa menutupi semua kekuranganku juga. Itulah. Ngomong-ngomong siapa sih yang naksir duluan? Ini udah nggak tahu deh. Tahu kalau aku sih naksir apa nih? Lama sih aku. Ya kapan ya? Berarti Lupa. Ya pasti kalau dari pergerakan ya aku yang gerak dulu. Tol banget sih, oh my god. tapi Tisha tahu nggak ditaksir dulu sebelum Dul menyatakan cinta? Enggak, orangnya sana. Mau aku bocorin ya? Soalnya aku nggak terlalu peka. Oh boleh Mbak Dian, boleh. Aku nyangkanya dia tuh kayak ya udah gitu buat hubungan pertemanan gitu ya, kan ada juga ya cowok sama cewek berteman, tapi aku yang cewek sama cowok tuh nggak bisa berteman karena salah satu di antaranya pasti akan ada yang punya perasaan, dan ternyata benar kan. Ya Iya. iya. Kurang lebihnya gitu. Selain film, selain musik, nanti rencana ke depan apa ini? Buat Dul dan Tisha. Apa ya? Memperbaiki diri itu aja deh. Memperbaiki diri Aja. Kalau masalah karir sih apa yang deket aja sih. Apa yang deket aja kita lain. Kadang kita terlalu berambisi menjadi apa gitu, kayak aku nggak pernah kepikiran kalau alhamdulillah main film gitu. Aku jadi musisi ya, harus lagu, harus ini, harus bikin video klip, tapi nggak nyangka kalau tiba-tiba ada jalannya main film gitu. Kalau misalkan aku bilang aku mau main film, mau ini, mau harus big market, nggak tahu juga kalau nanti aku tiba-tiba jadi ustadz, nggak tahu gitu. Jadi yang dekat-dekat aja, dan yang pastinya memperbaiki diri dan mencoba belajar bersyukur dan ikhlas setiap harinya. bisnis ya, insya Allah nanti mau bisnis namanya. Aku jadi rotinya. Tisha sendiri kan banyak sekali ya apa rencana selanjutnya gitu. Ya. Insya Allah. Dari Tisha sendiri. Apa? Ya kalau Tisha sendiri udah terlihat sekali ya gitu, banyak hal yang sudah akan dikerjakan setelah ini gitu loh. Amin, insya Allah kabul. Amin. Semoga mudah-mudahan. Kalau Tisha syuting Mbak, kalau aku sih kayaknya abis syuting yang sekarang ini, tapi mau break dulu, break dari gak break secara total sih, tapi maksudnya pengen menikmati kehidupan dulu, menikmati momen bersama orang-orang tersayang gitu, karena belakangan ini memang aku terlalu fokus sama apa yang aku mau, tapi bukan apa yang aku butuh gitu. Ternyata secara gak langsung semakin kesini aku baru sadar gitu kalau yang aku butuhkan 100% tuh orang-orang yang keluarga gitu, bukan materi. Jadi sekarang pengen yang fokus dulu gitu, sayang sama mama, papa, kakak, sama Dul, sama Mbak Dian, sama siapapun itu. Jadi lebih menghargai orang gitu, bukan kayak nyari duit kerja gitu, karena ujung-ujungnya itu nggak dibawa mati. Menikmati ya, menikmati hidup ya. Ada kalanya bekerja keras, ada kalanya juga harus beristirahat keras ya, supaya seimbang ya.
Oke, ini buat Dul, Tisha, dan Mbak Dian ini untuk tentang film ini ya. Pesan dari film ini apa sih Mbak? Dan adik-adik, pesan dari film ini. Iya, mungkin film ini kan memotret kehidupan remaja di kota besar ya. Bagaimana remaja yang mengalami kejadian dalam hidupnya dan dia kejadian itu mempengaruhi si remaja ini untuk hijrah hidup ke arah yang lebih baik, lebih pendidikannya. Jadi sebetulnya jalan hijrah orang itu kan beda-beda ya, beda-beda trigger gitu ya. Karena mengalami sesuatu yang langsung terjadi sama dirinya atau triggernya lewat kejadian orang tuanya seperti di film Diri Mampu ini. Tapi pesan utamanya sih saya nggak muluk-muluk ya. Jadi intinya adalah film ini dalam tujuan yang lebih luas ingin mengajak penonton mengingat pencipta. Simpel itu sih sebenarnya. Jadi kita memaknai untuk mengingat pencipta itu kan jalannya gitu ya, memaknainya dengan cara yang berbeda-beda. Tapi ketika film ini bisa menjadi penontonnya untuk lebih mengingat sang pencipta, itu buat saya sih artinya pesannya udah sampai. Dul sama belajar. Ya, Dul sama Tisha? Dari sudut pandang Haris mungkin ya. Kalau dari sudut pandang itu mungkin bagaimana kita tidak menyerah untuk mendekatkan diri sama Tuhan, karena waktu si Haris mendekatkan diri sama Tuhan itu malahan ujian hidup menempa si Haris. Mungkin emang gitu kan perkataannya, semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin ujian hidup itu menempa kita. Tapi si Haris itu dia mencari ilmu, dia mendekatkan diri sama Tuhan, dia nggak sadar kalau ternyata ujian hidup malah menempa hidupnya. Tapi yang aku salut dari Haris adalah bahwa dia nggak survive, dia nggak menyerah, dia survive, ya tetap tegar, tetap yakin bahwa aku harus stabil di jalan Allah gitu. Rata-rata kita kan kayak aku pribadi misalkan, aku tobatnya cuma 3 hari, habis nakal lagi. Nah, cuma kalau si Haris ini hebatnya, dia mendekatkan, sebenarnya bukan tobat sih bahasanya, memperbaiki diri ya. Dia memperbaiki diri sama Tuhan, terus dikasih ujian yang banyak, dia nggak nyerah gitu, dia tetap bersikeras, ya Allah gimana caranya aku bisa deket sama kamu. Udah dikasih ujian banyak gitu, mungkin nggak aku doang ya, banyak dari kita yang menyerah di tengah jalan, karena emang perjalanan spiritual itu emang nggak mudah. Nah, si Haris ini kekeh bisa berhasil insya Allah. Jadi pesannya itu sih, tetap tidak menyerah dan stabil di jalan Allah, karena itu susah banget. Itu arti sukses yang sesungguhnya mungkin ya, stabil di jalan Allah. Itu sih. Untuk Tisha? Ikut. Oke. Mas dulu. Oke, buat Tisha dan Dul, apa sih, kasih pesan dong buat penggemar supaya nonton film Dear Imamku ini? Apa? Ajakan untuk nonton film. Kasih pesan ke penggemar untuk nonton film ini. Nah, dengan rendah hati, dengan amat mohon, jangan lupa nonton film Dear Imamku di bioskop. Ada Tisha dan Dul. Tisha dan Dul. Dan ada Mbak Dian di belakang layar. Oke, terima kasih ya Mbak Dian, Tisha dan Dul. Terima kasih sudah mau gabung di sini, sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Sukses ya untuk filmnya. Ini habis ini nobar ya? Ya. Sukses untuk acara nobarnya juga. Sukses juga untuk Dear Imamku. Kemudian ditunggu untuk Dear Imamku kedua ya berarti ya? Insya Allah. Insya Allah, Tisha. Oke.
Nah. Dan Terima Dul. kasih. Oke, terima kasih Dul, Tisha, dan Mbak Dian. Sampai ketemu lagi ya. Thank you. Ketemu. Dadah. Oke, demikian tadi ya kita obrolan kita sama Dul, Mbak Dian dan Tisha untuk film Dear Imamku yang sekarang sudah tayang di bioskop. Silahkan ditonton ya teman-teman, tapi tetap jaga protokol kesehatan, tetap terapkan disiplin kesehatan supaya kita tetap bisa menikmati film tetapi juga tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa juga baca Nyata edisi 2603, ada Dul dan Tisha, ada berita-berita yang lain juga. Jangan lupa terus ikuti terus di 11 Minute with Celeb di edisi berikutnya. Kita akan tampilkan bintang-bintang tamu yang jadi idola buat kalian semua. Oke, selamat menikmati hari, selamat beraktivitas. Kita ketemu lagi nanti ya. Dadah.